1104. Saya Nabila Boru Surbakti dengan NIM 222411009. Saya Yuniolanda Situmorang dengan NIM 22231111078. Saya Triada Bayanti Madulang dengan NIM 22224111002. Saya Adinda Nabila dengan NIM 22221111001. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat musik dari 8 etnis di Sumatera Utara. Selamat menyaksikan! Saya akan menjelaskan beberapa alat musik yang berasal dari etnis Melayu sebagai berikut. Yang pertama adalah kompang. Kompang merupakan jenis alat musik komunitas Melayu. Jenis musik kompang ini dipukul yang berasal dari zazih Arab sebagai alat musik Islami. Kesenian kompang termasuk musik tradisi. Kompang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah muka yang dibalut dengan kulit kambing betina. Namun demikian, kompang saat ini dibuat dengan kulit kerbau. Bagian kedua adalah badan kompang yang merupakan penegang atau sedak yang terbuat dari rotan. Bagian badan akan menentukan kemerduan suara kompang, yang biasanya kompang ini dipukul atau ditepuk. Kedua adalah akordeon. Akordeon instrumen musik yang biasanya digunakan untuk menyertai atau memainkan melodi dalam ansambel musik Melayu. Instrumen ini memberikan dimensi bunyi yang khas dan menambah bagian bunyi dan dalam ansambel musik Melayu. Akordeon sama dengan piano, yaitu dimainkan dengan cara menekan touch. Akordeon dimainkan untuk menyokong vokal dan memainkan melodi utama dan memberikan akompanimen. Keunikan akordeon adalah kemampuannya untuk menghasilkan bunyi melalui tarikan dan dorongan bel. Penggunaan akordeon dapat memberikan nuansa yang berbeda dan menarik dalam konteks seni Melayu. Selanjutnya adalah guitar. Guitar adalah alat musik umum digunakan dalam berbagai tradisi musik Melayu. Musik Melayu adalah genre musik yang berkembang di wilayah-wilayah tertentu. Gitar sering digunakan dalam berbagai jenis musik Melayu, termasuk dalam bentuk-bentuk seperti keroncong Melayu, dangdut Melayu, lagu-lagu Melayu pop, lagu-lagu rakyat Melayu. Peran gitar dalam musik Melayu bisa bervariasi, mulai dari peran pendukung dalam ansambel sehingga alat utama dalam beberapa bentuk alat musik, tergantung pada gaya musik dan preferensi musisi. Alat musik etnis Pakpak yang pertama yaitu genderang sisiba. Genderang sisiba merupakan seperangkat alat musik yang terdiri dari 9 buah atau siba. Gendang tersebut dimainkan oleh 8 hingga 9 pemusik yang disebut dengan pandai atau orang yang pintar dan bijaksana. Genderang sisiba ini menjadi pengabsahan status suatu upacara yang dilaksanakan dari sifatnya sukacita seperti adat perkawinan, peresmian rumah baru, dan sebagainya. Kehadiran genderang sisiba ini akan dibarengi dengan pemotongan kerbau. Ada syarat juga bagi yang ingin menghadirkan genderang sisiba ini, yaitu harus melaksanakan syarat-syarat adat secara penuh terhadap kerabatnya, terutama kepada seluruh unsur Sulangan Siliba atau lembaga adat marga Pakpak. Genderang sisiba ini baru bisa dibunyikan jika diizinkan oleh unsur Sulangan Silima tersebut. Nah, alat musik Pakpak yang kedua yaitu kalondang. Kalondang merupakan alat musik yang terdiri dari 9 belah kayu yang berbeda-beda dan menurut masyarakat Pakpak merupakan ilo-ilo atau alat musik yang disenangi oleh semua kalangan. Alat musik tersebut dibuat dari kayu spesial dan disusun berjajar sesuai nadanya. Kalondang ini merupakan alat musik Pakpak yang paling khas. Selain sebagai alat
menghibur, kalondang juga berfungsi sebagai salah satu pengiring dalam pelaksanaan upacara sakral masyarakat Pakpak, yaitu mengumbrang. Mengumbrang adalah sebuah upacara yang dilaksanakan untuk menyembuhkan orang-orang yang telah lama sakit, di mana si sakit akan diumpamakan ke dalam sebuah benda lain, misalnya diumpamakan ke dalam daun pisang. Alat musik Pakpak yang terakhir yaitu lobat. Lobat adalah alat musik tiup yang terbuat dari bambu, panjangnya sejengkal dan diberi sumbu sebagai penghasil bunyinya. Untuk membuat lobat hanya dibutuhkan dua jenis bahan, yaitu bambu dan kayu. Bahkan bisa hanya dari bambu saja. Menurut informan, lobat memiliki suara yang sangat lembut, sering menjadi perumpamaan bahwa orang Pakpak adalah lembut selayaknya suara lobat. Suara lobat dianggap mampu menyayat hati karena suaranya dianggap bukan dari hasil pukulan ataupun petikan, melainkan dari himpitan bambu yang menghalang nafas. Lobat memiliki 5 buah lubang sebagai pengatur nada suara. Lobat juga biasanya dimainkan oleh perkemenjen atau penyadap getah kemenyan. Adapun alat musik tradisional suku Karo, yang pertama kulcapi. Kulcapi merupakan alat musik tradisional Karo yang dimainkan dengan cara dipetik. Kulcapi hampir sama dengan gitar akustik biasa. Yang membedakannya, kulcapi hanya mempunyai 2 senar. Kulcapi terbuat dari bahan dasar kayu yang diukir sedemikian rupa hingga menghasilkan suara yang harmoni. Dahulu kala, senarnya terbuat dari akar pohon aren, namun sekarang menggunakan senar metal. Alat musik kulcapi berfungsi sebagai melodi yang selalu dihadirkan pada acara hiburan rakyat daerah. Kedua, keteng-keteng. Keteng-keteng adalah alat musik pukul tradisional suku Karo dari Sumatera Utara yang berbahan dasar dari bambu. Keteng-keteng memiliki panjang sekitar 1/2 meter dan memiliki senar yang terbuat dari kulit bambu itu sendiri. Alat pemukul keteng-keteng juga terbuat dari potongan bambu dan terdiri dari 2 buah. Cara memainkan alat ini sangat sederhana seperti layaknya memukul alat musik drum. Ketiga, belobat. Belobat merupakan alat musik yang identik dengan kesedihan. Alat musik tiup satu ini kerap digunakan dalam acara adat kematian suku Karo. Belobat memiliki suara yang sangat sendu dan sering dipakai mengiringi sanak keluarga yang tengah memberikan pesan-pesan kepada keluarga yang ditinggal meninggal. Meski demikian, belobat kini juga sering digunakan sebagai pengiring pesta panen atau kerja tahun, pernikahan, upacara adat, dan acara lainnya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa jenis alat musik dari etnis Simalungun. Yang pertama, tulila. Tulila merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu. Beberapa pemusik tradisional Simalungun menyatakan bahwa alat musik ini jenisnya sama seperti recorder. Tulila termasuk ke dalam jenis aeropon, yaitu sumber bunyinya berasal dari udara. Alat musik tulila dimainkan dengan cara ditiup secara tegak lurus. Lubang tiupnya berada di tengah yang memiliki diameter pangkal 1,5 cm dan diameter lubang tiup pada tulila bermacam-macam, ada yang segi 4 dan ada pula yang seperti tabung. Yang kedua, arbab. Alat musik arbab tergolong dalam alat musik kordofon yang terbuat dari beberapa bahan. Di antaranya adalah resonator yang terbuat dari labu atau tempurung, leher yang terbuat dari bahan bambu atau kayu, lempeng atas yang terbuat dari kulit kancil atau kulit biawak, dan tali senar yang terbuat dari benang. Alat gesek untuk memainkan alat musik ini dibuat dari bahan ijuk pohon enau yang masih muda. Yang ketiga, gondang si pitu-pitu. Alat musik ini merupakan alat musik yang terdiri dari 7 buah gendang. Bahannya dapat dibuat dari kayu api rabas, simar haraka, nangka, ataupun kayu hele. Kulit penutup gendang ini terbuat dari kulit kerbau atau kulit lembu. Tali pengikatnya dibuat dari rotan. Cara memainkan alat ini yaitu dipalu dengan alat memukul dan posisi pemain duduk bersila. Tangan kanan dan tangan kiri memegang alat memukul.
Gendang dipukul dengan membuat ritme sesuai dengan iringan tari-tarian atau huruf lagu. Untuk menentukan ritme yang diinginkan harus disesuaikan dengan kelincahan memukul gendang. Pemain gendang si tiup itu sebanyak 3 orang, yaitu 1 orang panggil bunyi yang bertugas memukul gendang besar, 1 orang panjangati atau panirang yang memukul gendang 5 buah di samping gendang besar, 1 orang lagi paling tinggi yang memukul yang paling kecil. Beberapa alat musik tradisional etnis Batak Toba. Yang pertama yaitu ogung. Ogung pertama kali digunakan oleh suku Batak sebagai alat komunikasi ketika ada kejadian darurat. Alat musik suku Batak yang satu ini juga digunakan untuk mengumpulkan masyarakat yang mengikuti pertemuan darurat. Seiring berjalannya waktu, ogung digunakan untuk iringan instrumen musik saat upacara di etnis Batak Toba. Adapun jenis-jenis ogung yaitu yang pertama ogung oluan, di mana ogung ini memiliki nada rendah dan menghasilkan bunyi yang beritme konstan agar diikuti bunyi ogung lainnya. Hal ini yang menyebabkan ogung ini dinamai oluan. Oluan berarti diikuti dan disebut sebagai kepala pemimpin semua ogung. Yang kedua yaitu ogung panggora. Panggora memiliki arti yang berseru atau memberi efek kejut. Dikata demikian karena bunyinya yang menggelegar dan keras dibandingkan ogung-ogung lainnya. Yang ketiga yaitu ogung ihutan. Dinamai ogung ihutan karena tugasnya yaitu mengikuti bunyi ogung oluan. Ihutan berarti yang mengikuti. Nama lain ogung ini adalah pangalusi yang berarti jawaban. Ogung ini memiliki nada yang lebih tinggi dibandingkan ogung oluan. Dan yang terakhir yaitu ogung dual. Ogung ini berfungsi sebagai penambah fasirasi bunyi ogung saja dengan menambah ritme tambahan. Selanjutnya yaitu alat musik taganing. Taganing merupakan gondang yang diurutkan secara berurutan dari besar ke kecil. Alat musik khas suku Batak ini memiliki bunyi nada yang berbeda dari 5 jenis gondang yang disusun secara berurutan. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipukul yang menggunakan alat pukul yang bernama palu-pali. Dan yang ketiga yaitu sarune bolon. Sarune bolon merupakan alat musik tradisional suku Batak yang terbuat dari tanduk kerbau. Sarune bolon mempunyai suatu alat bantu sebagai sumber suara yang biasanya disebut dengan ipit-ipit, yang terbuat dari kayu arang, dan alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Sarune bertugas untuk membawakan melodi utama. Biasanya sarune bolon ini hanya dimainkan oleh 1 orang saja. Untuk pemainnya dinamakan par sarune. Sarune terbagi menjadi 3 buah bagian, yaitu yang pertama pangkal ujung yang berfungsi sebagai resonator, kedua batang yang dijadikan tempat lubang nada, dan ketiga pangkal ujung yang menghasilkan suara dari lidah yang berasal dari daun kelapa yang hijau. Daun kelapa ini dilipat sehingga bisa diletakkan ke dalam pipa yang kecil dari logam dan kemudian ditempelkan ke bagian badan dari sarune tersebut. Alat musik tradisional etnis Angkola. Yang pertama, gondang dua. Gondang dua adalah alat musik pukul yang terbuat dari kulit kambing atau kulit lembu yang sudah dikeringkan. Gondang dua disebut juga gondang tunggu-tunggu. Kegunaannya tergantung cara pemukulnya, tetapi biasanya digunakan untuk mengiringi manortor atau menari, atau juga mengiringi pencak silat pada acara-acara tertentu. Gondang dua dimainkan oleh 2 orang pemain musik. Kedua, suling. Suling adalah jenis alat musik tiup yang terbuat dari bambu, di mana pada bagian bambu diberi lubang agar menghasilkan bunyi. Suling ini digunakan sebagai pembawa melodi dan juga sebagai pengisi dalam penyajian gondang dua.
Pada penyajian gondang 2, suling dimainkan oleh satu orang saja, tetapi nada dasar yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan lagu yang akan dibawakan. Oleh sebab itu, tidak jarang pemain suling membawa instrumennya lebih dari satu buah. Ketiga, gong. Gong adalah jenis alat musik pukul berbentuk lebar dan tipis. Gong ini dapat digunakan mengiringi gordang sambilan, sehingga suaranya menyatu dalam irama. Gong ini terdiri dari dua buah, gong bayo atau gong jantan dan gong daboru atau gong betina, dengan diameter sekitar 37 cm dan ketebalan 6 cm. Gong tersebut dimainkan oleh satu orang pemain musik. Beberapa alat musik tradisional etnis Mandailing. Salah satu kesenian khas suku Mandailing adalah gordang sambilan. Gordang artinya gendang atau beduk, sedangkan sambilan artinya sembilan. Jadi, gordang sambilan merupakan gendang atau beduk yang berjumlah 9 gendang yang panjang dan diameternya yang berbeda sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Biasanya dimainkan oleh 6 orang dengan nada gendang yang paling kecil 1 dan 2 sebagai taba-taba, gendang ketiga sebagai tepe-tepe, gendang keempat disebut kudong-kudok, gendang kelima disebut kudok-kudok nabalik, gendang 6 disebut pasilion, dan gendang 7, 8, 9 sebagai jangat. Selanjutnya yaitu alat musik uyuk-uyuk. Ada uyuk-uyuk yang dibuat dari batang tumbuhan padi yang disebut dengan uyuk-uyuk durame. Durame dalam bahasa Mandailing disebut dengan puput padi, dan ada pula yang disebut dengan uyuk-uyuk yaitu dari pohon bambu yang memiliki sebuah lidah dan 4 buah lubang nada. Kedua uyuk-uyuk ini memakai lilitan pohon enau atau pohon kelapa yang semakin membesar ke arah ujung dan membentuk kerucut, yang berfungsi untuk memperbesar volume suaranya. Selanjutnya yaitu gordang tanoh. Sebuah papan diletakkan di atas potongan tanah yang membentuk gordang tanoh. Untuk mengikat menggunakan rotan dan dirancang tiang penyangga. Bunyi itu dihasilkan oleh rotan. Meski kini sulit didapat atau bisa dibilang janggal, gordang tanoh biasanya disebut juga dengan huje. Baik, saya akan menjelaskan beberapa alat musik dari etnis Nias. Yang pertama, faritia. Faritia merupakan alat musik yang terbuat dari logam atau kuningan dan termasuk klasifikasi idiopon yang dipukul. Bentuk alat musik faritia menyerupai talempong dari Padang atau gamelan dari Jawa. Faritia memiliki diameter 23 cm dengan ketebalan mencapai 4 cm dan bagian tengah menonjol. Alat musik faritia dipukul dengan menggunakan kayu simalambuo atau kayu duria yang telah dirapikan. Yang kedua, gondra. Gondra merupakan alat musik yang termasuk dalam golongan membranofon dengan dua sisi yang berbentuk bareng. Badan gondra dibuat dengan kayu dari pohon besar yang telah dikerok dan dikeringkan terlebih dahulu. Gondra memiliki dua sisi dengan diameter yang sama, yaitu 57 cm, dan dilapisi dengan membran yang terbuat dari kulit kambing atau kulit lembu yang telah diolah dan dikeringkan. Gondra memiliki panjang 70 cm dan lebar 60 cm. Alat musik gondra dimainkan dengan cara dipukul dengan dua alat pemukul yang terbuat dari bambu yang panjangnya kurang lebih 50 cm. Yang ketiga, doli-doli. Doli-doli merupakan alat musik yang berupa 4 bilah kayu lunak.
Alat musik ini sekilas mirip dengan alat musik kolintang, tetapi susunan kayu doli-doli tidak sebanyak kolintang dan ukurannya lebih kecil. Alat musik doli-doli dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan pemukul yang terbuat dari 2 batang kayu. Bahan utama pembuatan doli-doli adalah kayu, bambu, dan juga batang pohon. Alat musik doli-doli dimainkan bersamaan dengan alat musik nias lainnya. Demikianlah penjelasan beberapa alat musik dari 8 etnis di Sumatera Utara. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih.